Saudara kita sudah tergabung dengan Kasat Reskrim Polresta Padang, ada Bapak Kompol Riko Fernanda, kemudian juga ada Ibu Yefri Heriani selaku Kepala Ombudsman dari Sumatera Barat. Kita akan sambung lagi dialog terkait dengan kasus dugaan malapraktik, atau mungkin kalau di Ombudsman ini menyebutnya dugaan maladministrasi begitu ya Bu Yefri ya. Bu Yefri, jadi ini bisa ditekankan benar ada maladministrasi di sini. Sudah sejauh apa pemantauan dan juga yang dilakukan Ombudsman terkait dengan dugaan maladministrasi ini di Puskesmas di Padang? Ya, terima kasih Mas. Jadi pertama sekitar akhir tahun yang lalu ya, Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat menerima laporan dugaan maladministrasi penyimpangan prosedur terkait dengan pemberian obat gitu, kepada anak Murni tadi. Jadi sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, tentu kita ketika sudah memenuhi syarat laporan tersebut gitu ya, kita melakukan proses pemeriksaannya gitu. Nah, ketika proses pemeriksaan ada beberapa hal sebetulnya yang kita lakukan. Pertama, memang meminta penjelasan langsung kepada terlapor tentunya gitu ya. Nah, dari permintaan penjelasan kepada terlapor itu, kami mendapatkan penjelasan bahwa seminggu setelah kejadian tersebut, gitu ya. Jadi pertama dulu bahwa memang dalam pemberian obat ada prosedur yang tidak sesuai, gitu. Jadi ada yang namanya PIO, pemberian informasi. Itu ditemukan Ibu? Itu benar ditemukan tidak sesuai Bu? Jadi ini pemberian informasi obat itulah yang tidak dilakukan oleh terlapor gitu ketika memberikan obat. Jadi obat sebelumnya mestinya ketika diberikan ditanya dulu namanya, ditanya apa penyakitnya, kemudian dijelaskan apa obat yang diberikan, dan itu tidak dijelaskan dan itu diserahkan begitu saja. Nah, ini yang menjadi persoalan penyimpangan prosedurnya gitu. Tapi kami sudah meminta penjelasan kepada pihak puskesmas pertama gitu ya, pada pihak puskesmas, dan pihak puskesmas langsung melakukan audit ketika 1 minggu pasca kejadian itu. Jadi Bu Murni datang, mereka lakukan audit dan mendapatkan temuan yang persis seperti yang ditemukan oleh Ombudsman gitu ya. Dan kemudian mereka sudah memberikan sanksi kepada petugas yang melakukan tindakan yang merupakan dugaan maladministrasi tadi gitu. Kemudian sudah meminta yang bersangkutan untuk melakukan pengobatan kepada anak Ibu Murni, termasuk juga puskesmas melakukan tindakan pengobatan awal pada saat itu. Oke, Ibu Yefri, maaf saya melakukan saya boleh lanjutkan dulu pemeriksaannya jadi biar clear setelah itu ini ya. Nah, kemudian Ombudsman juga saya tidak punya terlalu banyak waktu Bu Yefri, maaf saya potong dari sini dulu. Bu Yefri, tadi kalau memang dari Bu Murni itu juga disampaikan bahwa ada kesulitan untuk mengakses data. Apakah yang sebenarnya terjadi kepada mata dari sang anak begitu ya, hingga akhirnya ia harus melakukan pada akhirnya pembiayaan sendiri dan juga pengobatan sendiri ke eye center, ke pihak rumah sakit mata, dan akhirnya mendapatkan penjelasan bahwa ini tidak bisa kembali normal kembali. Apa yang sebenarnya terjadi ketika mediasi awal dengan puskesmas, Ibu? Jadi kalau dengan puskesmas dalam pelaksanaan kita tidak melakukan mediasi, sebetulnya itu yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya kita lihat undang-undang kesehatan, semestinya puskesmas melakukan mediasi awal juga dengan pihak keluarga korban gitu ya. Nah, itu yang kita juga tidak lihat apakah mediasi itu dilakukan sesuai dengan undang-undang kesehatan atau tidak gitu. Nah, tapi dari penjelasan yang diberikan oleh pihak puskesmas, sebetulnya pihak puskesmas melakukan berbagai upaya untuk pengobatan anak. Bahkan Ombudsman sendiri sudah melakukan pemanggilan pada pemerintah Kota Padang, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan untuk memberikan dukungan kepada pengobatan anak. Jadi bagaimana pemerintah memastikan bahwa pengobatan anak ini betul-betul diberikan secara komprehensif
itu sudah dilakukan oleh Ombudsman Sumatera Barat yang pada saat itu Dinas Kesehatan menyatakan kesiapannya untuk menyiapkan BPJS termasuk dinas dinas sosial gitu ya. Nah, artinya secara khusus BPJS sudah sudah disiapkan untuk anak korban, dan kemudian si terlapor sendiri sudah siap juga untuk menyatakan bahwa untuk pendidikan anak dan segala macamnya itu bisa diberikan, tetapi tidak memerlukan uang cash. Ya, gitu. Bu Yefri, maaf saya potong sampai di situ dulu Bu Yefri. Sampai dengan persiapan untuk kemudian BPJS tadi ya. Saya ke Pak Riko dulu. Pak Riko, ini berdasarkan pengaduan LBH ya, LBH Padang soal dugaan malpraktik puskesmas di Ula Karang begitu. Sejauh mana proses hukum di Polresta Padang? Tadi informasi dari LBH katanya ada informasi ini sudah naik ke penyidikan begitu. Betul begitu, Pak? Ya, terima kasih Mas. Memang sebelumnya perkara ini telah dilaporkan kepada kita bentuk pengaduan di akhir Desember oleh orang tua korban, yang mana mereka melaporkan bahwa anaknya telah terjadi malpraktek yang dilakukan oleh salah seorang tenaga kesehatan di sebuah puskesmas di Kota Padang. Ya. Kemudian kami telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian mungkin kami akan tingkatkan perkaranya ke penyidikan lagi, Mas. Kapan olah TKP rencana dilakukan, Pak? Maksudnya nanti mungkin kita akan tingkatkan, kita akan gelar untuk meningkatkan perkaranya dari lidik ke sidik, Mas. Oke, dari lidik ke sidik ini baru akan dinaikkan ya Pak. Jika terbukti ada begitu ya maladministrasi, kemudian ada malpraktik juga jika ditemukan ketika ada penyidikan nanti. Apa sanksi yang mengancam bagi tenaga medis juga puskesmas, Pak? Ya, dalam hal ini kita akan mencek undang-undang dari kesehatan, karena untuk saat sekarang kami hanya melakukan penyelidikan dulu, kemudian baru kita tentukan pasal apa nanti, Mas. Karena kita nanti juga akan melakukan pemeriksaan kepada ahli dari kesehatan juga, kemudian juga kita juga akan menyita barang bukti yang ada nantinya, Mas. Oke, Pak, sejauh ini berapa saksi yang sudah diperiksa, Pak? Tuh, sekarang sudah 6 yang telah kita lakukan pemeriksaan. Sudah 6 ya, dari kedua pihak baik korban maupun dari dugaan pelaku begitu ya, terduga pelaku ya? Iya, benar, Mas. Oke, Bu Yefri, kalau sejauh ini apalagi upaya Ombudsman yang tengah dilakukan dan akan dilakukan nantinya untuk mencari solusi bagi anak Bu Murni nanti? Ya, hingga saat ini tentu kepastian Ibu Murni apakah mau menerima apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah terkait dana pengobatan tadi ya? Ya, terkait dengan pertama BPJS-nya, yang kedua dari si si terlapor sendiri sudah menyiapkan kesiapan mereka untuk membiayai pendidikan anak hingga akhir pendidikannya, tetapi tidak dengan memberikan uang langsung. Karena memang dia juga menjelaskan bahwa tidak punya uang yang cukup untuk memberikan uang sebesar yang diminta oleh Bu Murni, banyak 1 miliar gitu. Nah, itu dia tidak punya gitu. Nah, apalagi yang bersangkutan pada saat ini hampir akan pensiun sebagai itu. Terus bagian yang lain tentunya karena Ombudsman dari hasil pemeriksaannya sudah melihat adanya dugaan maladministrasi yang akan disimpulkan, maka tentunya Ombudsman akan menyiapkan penutupan laporan dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan beberapa bulan. Bu Yefri, tapi begini, komitmen ya begitu ya, Ombudsman akan juga terus memantau kasus ini, dugaan maladministrasi, dan tentunya kita harapkan nanti bantuan yang sudah disiapkan atau pertanggungjawaban yang sudah disiapkan dari pihak puskesmas dan juga pihak-pihak terkait dari kasus dugaan maladministrasi ini bisa diterima dengan baik juga nanti oleh pihak korban. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Ombudsman Sumatera Barat, Ibu Yefri Haryani, kemudian ada Kasat Reskrim Polresta Padang Riko Fernanda. Tentu ini masih banyak yang sebenarnya bisa dieksplor, tapi kami juga mohon maaf bahwa durasinya juga terbatas. Terima kasih Ibu Yefri, Pak Riko, selamat pagi.